Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Dahlan. Saya mahasiswa dari Stikes Panakukan, Profesi Ners. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan tentang isolasi sosial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta masyarakat dan keluarga pasien yang telah hadir. Adapun tujuan dari penyuluhan itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah tujuan umum, di mana setelah dilakukan penyuluhan tentang kesehatan jiwa isolasi sosial selama 30 menit, diharapkan keluarga mampu memahami tentang isolasi sosial dan penanganannya di rumah. Tujuan khususnya dibagi atas 4. Yang pertama, mampu menyebutkan pengertian isolasi sosial. Yang kedua, menyebutkan penyebab isolasi sosial. Yang ketiga, menyebutkan 3 dari 6 tanda dan gejala isolasi sosial. Yang keempat adalah mendemonstrasikan cara mengontrol isolasi sosial. Kriteria evaluasi dibagi atas 3. Yang pertama itu adalah evaluasi struktur, di mana masyarakat harus hadir dalam kegiatan atau keluarga pasien harus hadir dalam kegiatan. Yang kedua, penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh mahasiswa. Evaluasi proses dibagi atas 3. Yang pertama, masyarakat antusias terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, masyarakat tidak meninggalkan tempat penyuluhan. Yang ketiga, masyarakat mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara benar. Selanjutnya itu adalah evaluasi hasil, di mana evaluasi hasil masyarakat mampu menyebutkan pengertian isolasi sosial. Kedua, masyarakat mampu menyebutkan penyebab isolasi sosial. Yang ketiga, masyarakat mampu menyebutkan 3 dari 6 tanda dan gejala isolasi sosial. Yang keempat, masyarakat mampu mendemonstrasikan cara mengontrol isolasi sosial. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu isolasi sosial. Isolasi sosial adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Penyebabnya itu sendiri adalah terbagi atas 2 faktor. Yang pertama, faktor predisposisi, dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya isolasi sosial meliputi faktor biologis. Hal yang dikaji pada faktor biologis meliputi adanya faktor herediter, mengalami gangguan jiwa, adanya risiko bunuh diri, riwayat penyakit, atau trauma kepala. Yang kedua itu faktor psikologis. Pasien yang mengalami isolasi sosial dapat ditemukan pengalaman negatif terhadap gambaran diri, ketidakjelasan atau berlebihan peran yang dimiliki, kegagalan dalam mencapai harapan atau cita-cita, krisis identitas, dan kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Faktor sosial budaya. Pasien dengan isolasi sosial umumnya berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah, riwayat penolakan lingkungan pada usia perkembangan anak, tingkat pendidikan rendah, dan kegagalan dalam hubungan sosial. Selanjutnya itu faktor presipitasi. Faktor presipitasi yang dapat menimbulkan isolasi sosial adalah riwayat penyakit infeksi, penyakit kronis, atau kelainan struktur otak, kekerasan dalam keluarga, kegagalan dalam hidup, kemiskinan, adanya aturan-aturan keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien. Tanda dan gejala isolasi sosial dibagi atas 2, yaitu berdasarkan data subjektif dan data objektif. Di mana pasien subjektif, yang pertama itu pasien merasa perasaan sepi, perasaan tidak aman, perasaan bosan dan waktu terasa lambat, ketidakmampuan berkonsentrasi, perasaan ditolak. Data objektifnya itu banyak diam, tidak mau bicara, menyendiri, tidak mau berinteraksi, tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kontak mata kurang. Cara merawat atau mengontrol pasien dengan isolasi sosial. Ada beberapa cara mengontrol pasien dengan isolasi sosial.
namun yang paling umum adalah yang pertama harus membina hubungan saling percaya, menyadari isolasi sosial yang dialaminya, berinteraksi secara bertahap dengan anggota keluarga dan lingkungan sekitar, berkomunikasi saat melakukan kegiatan rumah tangga dan kegiatan sosial. Tindakan keperawatannya pertama membina hubungan saling percaya, mengucapkan salam setiap kali berinteraksi dengan pasien, berkenalan dengan pasien, perkenalan nama panggilan yang disukai, serta tanyakan nama dan nama panggilan pasien yang disukai. Menanyakan perasaan dan keluhan pasien saat ini, buat kontrak asuhan, apa yang perawat akan lakukan bersama pasien, berapa lama yang dikerjakan, dan tempatnya di mana. Selanjutnya jelaskan bahwa perawat akan merasakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan terapi. Setiap saat tunjukkan sikap empati terhadap pasien, penuhi kebutuhan dasar pasien bila memungkinkan. Yang kedua, membantu pasien menyadari perilaku isolasi sosial. Yang pertama, tanyakan pendapat pasien tentang kebiasaan berinteraksi dengan orang lain. Kedua, tanyakan apa yang menyebabkan pasien tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Tiga, diskusikan kepentingan bila pasien memiliki banyak teman dan bergaul akrab dengan orang lain. Diskusikan keraguan bila pasien hanya mengurung diri dan tidak bergaul dengan orang lain. Jelaskan pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik pasien. Selanjutnya, melatih pasien berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. 1. Jelaskan kepada pasien cara berinteraksi dengan orang lain. 2. Berikan contoh cara berbicara dengan orang lain. 3. Berikan kesempatan pasien mempraktekkan cara berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan di hadapan perawat. 4. Bantu pasien berinteraksi dengan orang lain, teman anggota keluarga. 5. Bantu pasien sudah menunjukkan kemajuan, tingkatkan jumlah interaksi dengan orang kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya. 6. Beri pujian untuk setiap kemajuan interaksi yang telah dilakukan oleh pasien. 7. Latih pasien bercakap-cakap dengan anggota keluarga saat melakukan kegiatan harian dan kegiatan rumah tangga. 8. Latih pasien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sosial, misalnya belanja ke warung, ke pasar, ke kantor, ataupun ke bank. 9. Setiap mendengarkan ekspresi perasaan pasien setelah berinteraksi dengan orang lain, mungkin pasien akan mengungkapkan keberhasilan atau kegagalannya. Beri dorongan terus-menerus agar pasien tetap semangat meningkatkan interaksi satu sama lain. Keluarga diharapkan dapat merawat pasien isolasi sosial di rumah dan menjadi sistem pendukung yang efektif bagi pasien. Dengan tujuannya itu, 1. Keluarga mampu mengenal masalah isolasi sosial. 2. Memutuskan untuk melakukan perawatan pada pasien isolasi sosial. 3. Merawat pasien isolasi sosial dengan mengajarkan dan mendampingi pasien berinteraksi secara bertahap, berbicara saat melakukan kegiatan rumah tangga dan kegiatan sosial. 4. Modifikasi lingkungan yang kondusif agar pasien mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 6. Mengenal tanda kekambuhan kembali pasien isolasi sosial dan mencari pelayanan terdekat atau membawanya ke pelayanan terdekat. Itu tadi penjelasan tentang isolasi sosial bagi masyarakat atau bapak ibu sekalian yang hadir. Kalau ada yang kurang dipahami bisa silahkan ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada, saya akan tutup. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini mampu dipahami bapak ibu sekalian untuk menjaga pasien ketika ada keluarga ataupun kerabat teman yang mengalami gangguan isolasi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.